Jadi apabila saya datang dari atas, lampu akan nyala dari atas ke bawah dan akan mati satu persatu dari bawah, dari atas ke bawah ya. Keren lah, mantap guys. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan sepil alat lagi ya. Kita sudah selesaikan untuk pesanan lampu tangga ya guys. Kita akan mulai dari mana dulu ya? Kita dari mesin dulu. Di sini ada mesin controller, terus di sana ada power supply ya. Ini tolong abaikan tempat yang berantakan ini guys, karena belum sempat beresin. Gak apa-apa lah, kita akan sepil alat-alatnya dulu. Ini banyak sekali lalat guys, kayak yang nggak pernah diberesin. Padahal ini sebetulnya ruangan ini bersih guys. Ini posisi sudah dicolokkan ya, tapi hati-hati kadang suka nyetrum ya, gerimis-gerimis, tapi enggak sih. Ini yang perlu banget diperhatikan guys, ini kabel yang ini menuju ke listrik ya, jadi itu bebas terbolak-balik. Ini kabelnya ya, kabel ke listrik ya, jelas ya. Jadi di situ ada kabel LN. Nah di situ kabelnya LN itu terhubung ke listrik atau colokan listrik ya. Terus ini harap diperhatikan banget ya guys, ini kabel biru dan hitam. Ini yang biru dapatnya positif, ini output dari power supply ini, jadi tidak nyetrum ya kalau dipegang-pegang. Jadi jangan sampai terbalik, yang biru ini dapatnya positif, terus yang hitam ini dapatnya negatif. Jangan sampai tertukar ya. Ini kabel ini larinya langsung masuk ke mesin controller ya. Ini jangan sampai tertukar. Kalau bisa ini jangan sampai dicopot-copot ya guys, karena sudah kejadian mungkin kesulitan saat instalasi, terus ini dicopot, saat dikembalikan lagi ternyata pemasangannya harusnya seperti ini, tapi ternyata seperti ini ya, terbalik. Dan seketika unit ini tuh rusak, nggak bisa digunakan lagi, udah kebakar ya. Jadi ini harus diperhatikan banget. Untuk kabel yang listrik ini kebolak-balik nggak masalah guys, tapi yang ini nggak boleh terbalik ya. Apabila mungkin nanti saat pemasangan kesulitan ya, harus dicopot dulu, mungkin akan dimasukkan ke kotak atau gimana. Paling nggak ini difoto dulu ya guys, difoto nanti. Nah saat setelah dirangkai semuanya, dicek lagi fotonya dan disamakan ya. Saya anggap di sini sudah jelas ya, karena sudah saya sepil setiap kali ya guys. Jangan sampai ada yang rusak terbakar gara-gara di sini. Terus di sini ya, di controller ini itu kabel cukup banyak sekali seperti ini. Ini juga sangat berhati-hati ya, jangan ditarik-tarik seperti ini guys. Jangan juga dipelintir-pelintir seperti ini. Apabila ingin dimasukkan ke kotak yang mungkin lebih kecil, di box panel atau gimana ya, pegang dulu seperti ini, lalu ditekuk seperti ini. Nah, paham ya? Jadi jangan main kasar di sini ya. Nanti doklak-kaklek seperti ini malah mesinnya rusak. Di dalam itu cukup rumit ya. Jadi caranya seperti ini ya. Nah, pastikan di bagian ini itu nggak ada yang kepelintir-pelintir ataupun ketarik. Begitupun yang ini sama. Ini biarpun sudah saya ikat di bagian dalam ya, tapi ini jangan dipelintir-pelintir ya. Untuk di mesin dan di sini saya rasa sudah paham ya, karena ini sudah saya jelaskan berkali-kali. Saatnya kita akan uji coba. Ini untuk sensor ya. Sensornya ini cukup panjang untuk kabelnya, nanti dipasangnya setinggi badan orang dewasa ya. Jangan nempel di lantai seperti ini ya, karena kurang maksimal kalau membaca langkah kaki. Jadi apabila kita lewat yang kedeteksi badan kita, itu akan lebih sensitif ya, seperti itu ya. Kita akan coba melewati. Injak sensornya, lampunya akan menyala sampai ke sini, panjangnya sampai ke sini, dan di atas juga ada sensor lagi ya. Oke, akan mati satu persatu dari bawah. Kita akan coba melewati dari atas. Oke ya, saat kita melewati sensor, di sini akan ada lampu yang menyala. Nanti akan kita tes ya. Nah, jadi apabila kita melewati sensor, maka di situ ada indikator lampu akan menyala ya, bahwa si sensor ini berhasil mendeteksi badan kita. Terus sensor ini juga bisa diatur ya untuk jaraknya. Nah, kita lihat seperti ini misalnya ya. Ini kan
dari sensor ke tangan kita itu jaraknya kita nggak bisa lihat dari mata langsung ya, tapi di sini tuh ada sejenis kayak apa sih ya, kayak lidi atau apalah, intinya lurus sampai nyentuh ke tangan kita. Semakin tangan kita jauh itu semakin nggak terdeteksi ya. Nah ya, jarak segini sudah tidak terdeteksi. Nah ini caranya apabila kita ingin menambah jarak ke sana. Kita siapkan obeng min ya. Di sini saya punya obeng min buat uji coba. Obengnya kecil guys, bukan test pen ya, tapi lebih kecil lagi. Di sini ada sensor untuk mengatur jaraknya. Bisa kelihatan ya guys di situ ya. Terlalu dekat apa gimana, nggak bisa. Nah, ini bisa diputar menggunakan obeng min ya. Untuk cara-caranya sendiri, ibarat kata ini kan tangga akan dipasang ke sana. Ini untuk keramik saya ini lebarnya 60 cm ya. Jadi apabila dari sini mentok ke kulkas sana itu ibarat kata itu dia panjangnya 60 cm. Nah, ini kan belum menyala. Jadi apabila orang lewat di dekat sensor mungkin akan terdeteksi, tapi apabila orangnya mepet-mepet kulkas di pojokan sana itu kemungkinan si sensor nggak mendeteksi ya. Jadi saat kita naik ke tangga itu lampu tangganya itu nggak menyala ya, seperti itu ya. Kita coba tambah, kita putar ke kanan. Seperti ini ya, kita putar ke kanan sampai lampunya menyala. Nah, saat setting sensor ini tuh nggak boleh berkedip ya. Kalau sensornya berkedip seperti ini berarti settingannya kurang pas ya. Jadi malah nanti efeknya si lampu tangganya itu akan nyala mati sendiri tanpa ada orang yang lewat ya. Pastikan sudah sampai manteng. Nyalanya tuh melotot ya, manteng seperti ini. Berarti kalau seperti ini juga nggak bisa guys. Ini kita buat ngetes jarak saja sampai ke sana ya. Berarti si sensor ini sudah tembus ke kulkas saya ke sana sekitar 60 cm. Jadi apabila ada orang lewat juga tidak direspon ya, karena dari sini sudah mentok ke sana. Ini caranya dikurangi lagi sedikit. Diputar ke kiri sampai lampunya mati ya. Jadi kira-kira jangan berkedip guys. Kalau berkedip nggak bisa ya, belum. Kita kurangi lagi sedikit lagi. Intinya jangan sampai berkedip. Nah, ini kurang lebih jaraknya 60 cm kurang sedikit ya. Jadi apabila orang lewat di sana mepet-mepet kulkas, maka akan masih terdeteksi. Oke ya, untuk bagian sensor ini paham ya. Ini jangan disetting terlalu jauh juga, karena ini jarak maksimalnya sebetulnya kisaran dari 1 meter ya. Tapi pernah saya coba ini di dua keramik saya sampai ke tembok sana itu 120 cm masih bisa. Tapi sebaiknya jangan disetting terlalu jauh lah. Apabila kita pasang sensor ini setinggi orang dewasa atau di pegangan tangan itu akan itu banget ya, sensitif banget lah. Saat kita naik tangga itu otomatis langsung kedeteksi. Terus di sini saya siapkan untuk soket ya. Ini soket ini memudahkan sekali saat kita instalasi. Jadi nanti bisa dilepas dan pasang ya, seperti itu ya. Terus ini yang nggak kalah penting guys, ini jangan sampai kelewat ya. Ini jangan sampai kelewat. Nah, untuk kabel positif dan negatif lampu ini nggak boleh ada sisa solderan yang berdekatan yang nantinya akan mengakibatkan kongslet ya. Ini nggak boleh ada kongslet sedikit pun ya. Jadi pastikan sebelum dipasang ke lampu atau sebelum nanti dicolokkan ke listrik ya, cek ulang satu persatu, pastikan tidak ada solderan yang kongslet antara kabel ini. Jadi nanti apabila kabel ini kongslet, otomatis si lampu ini akan melotot seperti ini terus menerus, nggak bisa mati. Jadi kalian sudah punya gambaran ya. Jadi apabila nanti kongslet lampu di nomor 5 itu akan jelek sekali untuk lampu tangganya. Jadi yang lain mati seperti ini, nomor 5 akan terus melotot seperti itu ya. Itu karena si MOSFET di sini akan terbakar ya. Jadi kalian harus hati-hati sekali. Ini sudah nggak bisa diatasi lagi ya. Oke ya, jadi paham ya. Ini sudah kita tes satu persatu, nggak ada yang melotot ya atau error ya. Ini sudah saya pastikan semua untuk lampu-lampunya itu dia nggak ada yang kongslet.
Jadi nanti saat pertama kali barang datang itu dicoba dulu seperti ini ya, ditaruh di lantai, diuji coba dulu satu persatu, pastikan tidak ada yang error ya. Nah setelah itu baru pemasangan. Untuk pemasangan pastikan nanti jangan buru-buru dicolok ya, nanti dicoloknya setelah dicek 2 kali. Pertama kita rangkai dulu di tangga, cek ulang apakah ada kabel yang kongslet, terutama kabel ini ya, karena ini kabelnya cukup kecil ya. Dikhawatirkan nanti bekas solderan itu ada senggolan atau ada kawat yang tidak ikut disolder ya. Biasanya ada kawat yang nggak ikut ke solder itu dekat sekali, kawat serabut ya. Biasanya nanti di samping-samping ini ya, pastikan dicek ya. Kalau nanti ada kawat serabut yang senggol, wah otomatis sudah terbakar untuk mesinnya guys. Itu kenapa nyala terus dari atas, saya coba cek ya, pasti di sana ada yang aneh-aneh ya kan. Ini sensornya mendeteksi pintu ya, kita lihat ya. Bisa dilihat sensornya itu menyala terus ya, karena mendeteksi pintu ini. Saya akan coba geser. Nah sudah mati kan, taruh aja di sini biar enggak. Nah si lampunya sudah mati. Oke, saya tes satu persatu untuk lampunya. Lampunya semua aman guys, nggak ada yang mati ya. Ini sudah kita testing untuk nanti sebelum kita kirimkan. Nah di sini saya siapkan juga untuk mode ya, siapa tahu kan bosen. Nah kita nyalakan yang ini, nanti si lampu akan otomatis nyala mati dari bawah ke atas ya. Ini sih mode lah. Nanti kalau kalian kurang suka dengan mode ini, tinggal dimatikan saja dari sini, sudah beres. Saya akan coba melangkah ya dari bawah sampai ke atas ya, sambil di shoot dari sini. Akan melangkah. Jadi apabila saya datang dari atas, lampu akan nyala dari atas ke bawah dan akan mati satu persatu dari bawah, dari atas ke bawah ya. Keren lah, mantap guys. Oh iya, sampai di sini malah belum kita sepil ini untuk pemesanan ke ini ya guys. Kita akan sepil dulu untuk pemesanan ini ya. Ini pemesanan ke kemarin sudah ditransfer di DP ya, sebesar 700.000 ya. Saya infokan pengerjaan kemungkinan akan seminggu. Apabila ternyata sedang ramai maka seminggu lebih. Apabila sedang nggak ramai ya bisa sat-set ya dikerjakan ya. Dan ternyata ini kurang dari seminggu ya sudah selesai ya. Dan pagi tadi saya informasikan ini, saya kirim foto, info pengerjaan sudah 90% ya. Infokan alamat pengiriman lengkap, no HP, nama penerima ya, dan kecamatan ya. Oke lah, buat kalian yang berminat lampu tangga seperti ini bisa hubungi saya di nomor 0856 9318 9637. Tinggal chat ke WA saja ya, nggak usah telepon-telepon karena saya biasanya nggak pernah ngangkat telepon. Entah kenapa hawanya itu belum serak saja ya. Seperti ini saja guys, kita main di chatting dulu karena biasa jualan di toko online ya, jadi nggak telepon-teleponan. Bisa di DP dulu nanti ya, informasikan ukuran tangga kalian ada berapa meter, terus nanti saya hitungkan biaya, nanti selanjutnya di DP ya. Setelah DP nanti seperti ini, setelah pengerjaan selesai nanti saya informasikan kembali, baru dilunasi dan kirim barang, seperti itu ya. Oke dulur, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.